di kelas online. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1 dan 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di kehidupan sehari-hari kita pasti pernah melihat yang namanya kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalian sudah tahu kan? Bergerak dengan cara terbang. Nah, berkaitan dengan kupu-kupu, kita tahu ada lagu tentang kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sun. Nah, di dalam lagu ada yang namanya pola irama. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum pola irama itu apa? Ya, pola irama itu adalah panjang dan pendeknya sebuah bunyi pada lagu. Nah, ketika kalian menemukan simbol garis panjang, maka itu menyanyikan bunyi dengan nada panjang. Dan ketika kalian menemukan garis yang pendek, maka kalian menyanyikan lagu dengan bunyi pendek. Nah, dari lagu kupu-kupu yang lucu, kita bisa ambil contoh dari bait pertamanya, yaitu kupu-kupu yang lucu. Nah, awal dan akhirnya itu bernada panjang, maka garisnya yaitu akan diberi garis panjang. Dan tengah-tengahnya kupu-kupu yang lucu. Nah, tengah-tengahnya kata-kata tengahnya itu diberi garis pendek karena berbunyi pendek. Nah, kalian bisa tentukan garis panjang berarti untuk lagu yang dinyanyikan panjang dan garis yang pendek untuk lagu yang dinyanyikan pendek. Kalian bisa mempelajari kupu-kupu yang lucu dibantu dengan orang tua kalian di rumah. Kemudian, kupu-kupu itu merupakan makhluk hidup yang bisa bergerak tadi dengan cara terbang. Nah, makhluk hidup yang lain juga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Contohnya seperti cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap, sedangkan kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Nah, selain bergerak, makhluk hidup memiliki beberapa ciri. Kalian bisa temukan ciri-ciri makhluk hidup pada sebuah teks yang kalian baca di buku kalian pada halaman 5, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita bisa simpulkan ciri-ciri makhluk hidup itu ada 4. Bisa ada 4, bisa 5 ataupun lebih. Nah, di situ dari teksnya kita bisa temukan yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu bisa bergerak, kemudian berkembang biak, kemudian bernafas, memerlukan makanan, dan tumbuh. Kupu-kupu akan tumbuh berkembang yang awalnya dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, itu merupakan ciri bahwa kupu-kupu itu makhluk hidup, makhluk yang bisa hidup. Nah, kita lihat ambil contoh dari ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, adapun cicak berkembang biak juga dengan cara bertelur. Sekali bertelur, cicak menghasilkan telur yang sangat banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Nah, dari situ kita bisa temukan ribuan itu memiliki 4 angka, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Contohnya kita ambil dari buku pena halaman 6, yaitu 1250. Nah, angka 1 yaitu bertempat dengan ribuan. Angka 2 itu bertempat ratusan, 5 bertempat puluhan, dan 0 bertempat nilai tempatnya yaitu satuan. Jadi dalam matematika itu yang paling bawah yaitu tentang bilangan satuan, puluhan, ratusan, kemudian ribuan. Nah, kita bisa ambil contoh lagi yang lain. Contohnya 4250. Berarti kita bisa tentukan yang paling belakang itu pasti yang paling bawah, yaitu satuan, terus 5-nya puluhan,
duanya ratusan dan empatnya ribuan. Jadi ribuan itu memiliki 4 angka. Ya, kalian bisa agar lebih memahaminya, kalian bisa kerjakan latihannya di buku masing-masing. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup yang tadi, kita bisa membuat kalimat. Contohnya dari kata berkembang biak. Kalian membuat kalimat yang ada kata berkembang biak. Contohnya gini, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari kalimat tersebut ada kata berkembang biaknya. Makanya selain yang itu, kalian juga misalnya mau membuat kalimat dari kata bernafas. Ikan bernafas dengan insang. Nah, kalian bisa membuat kalimat dari kata-kata yang kalian temukan pada sebuah teks ciri-ciri makhluk hidup yang tadi. Ciri-ciri makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Nah, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contohnya hewan berkembang biak itu dengan cara ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur juga melahirkan. Nah, selain itu, kalau tumbuhan berkembang biaknya bagaimana? Ya, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Yang pertama dengan cara biji, yang kedua tunas, ketiga stek, kemudian okulasi dan spora. Jadi tumbuhan dan hewan ataupun manusia itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kita sebagai manusia perlu bersyukur karena kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa makan. Nah, bersyukur merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbol sila pertama apa sih? Yaitu berlambang bintang. Maksudnya, rakyat Indonesia mempercayai bahwa adanya Tuhan, bahwa adanya Allah. Allah itu nyata, Allah itu ada. Nah, juga rakyat Indonesia bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang beragama Islam. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus bertakwa kepada Allah. Itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus bersyukur? Ya karena Allah sudah memberikan kita banyak sekali nikmat. Makanya dari itu kita harus bersyukur. Nah, dari situ kita bisa mengambil contoh lain, cara bersyukur kita kepada Allah atau pengamalan sila pertama Pancasila itu apa aja gitu. Contohnya, ketika mau makan, kita berdoa dulu sebelum makan, atau kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kita sebagai muslim jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja ya anak-anak pelajaran untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan memahami pelajaran yang sudah disampaikan. Jika tidak paham, silahkan tanyakan melalui orang tua kalian ke Bu Lala. Ya, cukup sekian ya. Dadah, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.